Dengan visi kemahasiswaan ini lebih ditekankan kepada bagaimana menjadikan atau mewujudkan mahasiswa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Halo Sobat Jawara, balik lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas seputar Untirta. Sobat Jawara, kalian suka bingung gak sih kalau cari informasi beasiswa tuh lewat mana sih? Atau kalau cari informasi lomba, kalian lewat mana? Atau mungkin kalian bertanya-tanya nih, tugas dan tujuan kemahasiswaan itu apa sih? Nah, di podcast kali ini kita akan kupas tuntas seputar kemahasiswaan. Bareng saya Arif yang akan menemani Sobat Jawara beberapa menit ke depan. Kalau ngomongin soal kemahasiswaan, gak akan lepas peran penting dari seorang pimpinannya nih Sobat Jawara. Nah, untuk itu kita sudah bersama Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Agus Syafari MSI. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke Pak, nih tadi kan saya udah perkenalkan nih Bapak nih, tapi kayaknya gak afdol nih kalau Bapak gak menyapa Sobat Jawara yang lagi nonton nih di rumah nih Pak. Boleh mungkin Bapak memperkenalkan diri barangkali Pak. Iya, Assalamualaikum Sobat Jawara Untirta. Nama saya Dr. Haji Agus Syafari. Saya selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ya, secara personal saya adalah dosen di Prodi Ilmu Administrasi FISIP Untirta ya, sampai saat ini. Baik Bapak, terima kasih Pak. Mungkin Sobat Jawara udah penasaran nih terkait podcast kita ngapain sih Pak hari ini. Nah langsung aja nih Pak untuk mengawali semuanya. Kalau kita ngomongin lembaga nih Pak atau instansi itu kan pasti punya tujuan atau punya arah juang tersendiri mau dibawa kemana nih badan itu akan berjalan gitu Pak. Nah mungkin Sobat Jawara nih masih banyak yang belum tahu nih visi kemahasiswaan Untirta itu mewujudkan mahasiswa Untirta yang unggul, berkarakter dan berdaya saing nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh dijabarkan terkait visi itu maksudnya bagaimana nih Pak? Ya, memang ini merupakan visi Untirta secara umum ya. Jadi visi kemahasiswaan ini diterjemahkan dari visi universitas, visi rektor ya, di mana khusus terkait dengan visi kemahasiswaan ini lebih ditekankan kepada bagaimana menjadikan atau mewujudkan mahasiswa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, unggul itu apa? Nah, saya jabarkan satu-satu ya. Unggul itu adalah bahwa mahasiswa Untirta itu ketika sudah masuk ke Untirta, maka dia akan dididik di Untirta itu baik secara akademik maupun non akademik atau yang disebut dan ekstrakurikuler ya, sehingga mahasiswa Untirta itu punya kemampuan baik itu kemampuan personal, kemampuan akademik, kemampuan organisasi, sehingga dia unggul ya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, yang kedua, yang berkarakter ya, kita punya value Jawara namanya. Value Jawara itu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Nah, value itu kita sosialisasikan, kita internalisasikan ke mahasiswa. Nah, jadi nilai-nilai itu memang harus tidak hanya dihafal oleh mahasiswa, tapi harus diterapkan ya. Misalnya jujur, adil itu dan sebagainya sampai ke religius itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga masing-masing dosen juga sudah diberikan materi terkait dengan Jawara itu, dan itu diselipkan di beberapa materi perkuliahan agar mahasiswa tahu ya bagaimana menerapkan value Jawara itu.
Nah, yang ketiga yang berdaya saing itu adalah Untirta itu memfasilitasi mahasiswa ya untuk ikut dalam lomba-lomba. Nah, lomba-lomba yang menjadi prioritas itu adalah lomba-lomba yang tentunya di tingkat nasional bahkan internasional. Kalau di tingkat nasional itu yang dilaksanakan oleh Belmawa ya. Tetapi mahasiswa juga kreatif ya, saya lihat di situ dia mengikuti lomba yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain, misalnya di perguruan tinggi lain, bahkan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Dan alhamdulillah Untirta juga banyak mendapatkan juara baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu sebenarnya. Oke, berarti ada 3 poin ya Pak di sini. Unggul, berkarakter, dan berdaya saing ya Pak. Nah, berarti ada dong cara atau strategi nih dari kemahasiswaan untuk mewujudkan visi yang tadi nih Pak. Kalau boleh tahu strateginya apa sih Pak di tahun ini tuh? Ya, strategi yang kita lakukan ya di bidang kemahasiswaan itu, yang pertama tentunya penguatan kelembagaan mahasiswa dulu nih, ya seperti BEM ya, DPM, MPM, UKM, kemudian di tingkat fakultas dan jurusan ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena memang kelembagaan mahasiswa inilah yang akan mensosialisasikan, bahkan dia bisa memberikan nilai tambah ya kepada mahasiswa. Dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun ya, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tadi unggul, berkarakter, dan berdaya saing itu. Nah, yang kedua, yang setelah memperbaiki kelembagaan mahasiswanya, memfasilitasi dalam lomba-lomba. Nah, lomba-lomba banyak sekali tuh. Kalau yang di Belmawa itu kurang lebih ada 16 lomba ya. Nah, kita melakukan pembinaan, kemudian memfasilitasi terutama dalam hal bagaimana dia bisa ikut lomba itu ya. Kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan juga adalah terkait dengan kesejahteraan mahasiswa. Nah, kesejahteraan mahasiswa itu tentunya misalnya dalam memberikan beasiswa, kemudian bantuan-bantuan pendidikan, dan Untirta banyak sebenarnya mitra yang bisa memberikan kesejahteraan bagi mahasiswa kita, baik itu yang merupakan program dari pemerintah pusat, tapi juga ada lembaga-lembaga seperti perbankan, industri yang juga memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang punya prestasi ya, meskipun memang apresiasinya itu mungkin nilainya sesuai dengan kemampuan yang ada di Untirta ya. Kira-kira begitu. Itu yang kita lakukan selama ini. Oke, baik Bapak. Berarti nih Pak, selain strategi nih Pak, pastinya kemahasiswaan punya program unggulan nih Pak, program yang menjadi sorotan di tiap tahunnya ya kan Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, program unggulan di kemahasiswaan tahun ini tuh apa Pak yang emang menjadi topik utama gitu atau sorotan? Ya, beberapa lomba di tingkat nasional itu yang kita concern ya bagi mahasiswa Untirta itu, misalnya program kreativitas mahasiswa, itu menjadi prioritas kita karena memang di PKM itu banyak bidang ya yang dilombakan di situ. Kemudian ada juga P2MW, PPK Ormawa, kemudian ada juga NUDC. Nah, alhamdulillah tahun kemarin 2025 itu kita juara 2 nasional NUDC bahasa Inggris ya, debat bahasa Inggris. Kemudian juga ada juga lomba terkait dengan MTQ. Kita menjuarai juara ini harapan
pertama ya tahun kemarin, dan alhamdulillah pernah juga ada lomba MTQ yang kita juara 2 di internasional di Universitas Jambi, dan lomba-lomba olahraga juga di Pomnas ya. Pomnas itu juga Untirta menyabet, sebenarnya bukan kalau Pomnas itu kan mewakili Banten, tapi dari Untirta itu ada sekitar 4 atau 5 medali ya menyumbangkan untuk Provinsi Banten, serta banyak lomba-lomba lainnya ya yang diikuti oleh Untirta, baik itu yang sifatnya akademis maupun non akademis ya yang diikuti oleh mahasiswa kita. Saya berkeyakinan bahwa mahasiswa Untirta itu punya kemampuan ya untuk bersaing di tingkat internasional. Untuk tahun ini ada salah satu UKM, menurut saya ini juga akan menjadi unggulan ya, yaitu UKM digitalisasi. Tahun lalu saja UKM ini kan belum ada ya, tetapi kita sudah masuk ke lomba di tingkat nasional ya. Nah, oleh karena itu pada tahun ini secara resmi UKM digitalisasi itu dijadikan sebagai UKM yang resmi atau formal di Ormawa ya, di Untirta tahun ini. Ya berarti ada UKM baru ya Pak UKM sekarang, baru, namanya digitalisasi ya. Berarti kemahasiswaan Untirta ini memang sangat mendukung dan mewadahi prestasi serta minat bakat ya Pak ya. Iya. Berarti selain strategi program kerja, berarti ada target dong Pak. Target untuk kemahasiswaan harus mencapai apa di tiap tahunnya. Kalau di tahun ini Pak, target kemahasiswaan Untirta sendiri itu apa Pak? Ya sebenarnya kalau PKM ya, ini salah satu contoh. PKM itu targetnya adalah bagaimana Untirta bisa masuk di PIMNAS. Nah, jadi selain di PKM itu didanain, nah bagi kegiatan atau proposal yang didanain itu, kalau itu bagus hasilnya, maka dia masuk di PIMNAS. Nah, ada juga targetnya itu adalah di tingkat internasional. Nah, kita sebenarnya di kemahasiswaan itu ada juga penilaian IQ ya. Nah, penilaian IQ ini sebenarnya juga menjadi target ya, bagaimana Untirta itu di dalam IQ ya, itu khusus kemahasiswaan itu bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, terutama di level nasional maupun di internasional. Oke, jadi itu salah satu hal yang mendorong IQ itu ya Pak. Iya. Oke, keren banget ya, memang sangat mengedepankan kepentingan dan kebutuhan mahasiswa nih, kemahasiswaan Untirta tuh. Kemudian nih Pak, kalau kita berbicara terkait kemahasiswaan, pastinya itu bersentuhan langsung dengan yang namanya pelayanan nih Pak, pelayanan terhadap mahasiswa langsung gitu. Kalau di Untirta nih Pak, aspek apa Pak yang jadi perhatian lebih terkait pelayanan terhadap mahasiswa Pak? Ya, karena ya kami di bidang kemahasiswaan ini kan lebih kepada peningkatan prestasi bakat ya di bidang kemahasiswaan itu dan organisasi kemahasiswaan. Yang pertama tentunya kami memberikan kemudahan dalam informasi dulu nih, memberikan kemudahan. Nah, tahun ini kita ada beberapa semacam fasilitas ya atau aplikasi ya yang memberikan kemudahan bagi informasi perkembangan kemahasiswaan. Kita ada website kemahasiswaan tahun ini. Kemudian juga ada sosial media. Khusus beasiswa itu juga ada CBAS misalnya, aplikasi CBAS itu. Nah, ke depan juga akan ada aplikasi khusus terkait dengan bagaimana data-data prestasi mahasiswa itu ya bisa dibuat aplikasi di Untirta. Itu yang pertama.
Nah, kemudian pelayanan yang lain yaitu ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya akademis dan non akademis ya. Kalau yang akademis kaitannya dengan perkuliahan kan tentunya ya, perkuliahan, kemudian sarana prasarana. Tetapi khusus di bidang kemahasiswaan sendiri yang menjadi target dari pelayanan kami adalah bagaimana fasilitas ya, fasilitas dalam mengembangkan minat dan bakat ya. Mahasiswa misalnya sarana olahraga, sarana untuk aktualisasi diri ya, untuk nyanyi misalnya kan, untuk nari misalnya. Meskipun sarana prasarana itu terus berkembang ya, terus kita kembangkan ya. Kita memiliki beberapa sarana olahraga, ada basket, kemudian voli, kemudian badminton misalnya kan. Kemudian kita juga bermitra dengan lembaga-lembaga lain ya, yang bisa bekerja sama di dalam memanfaatkan sarana prasarana untuk pengembangan mahasiswa. Itu yang selama ini kita lakukan ya, bagian dari strategi yang dilakukan oleh Untirta. Oke baik Pak, tadi kan berarti kemahasiswaan ini menaungi terkait prestasi, terus juga pelayanan ya Pak. Nah, cara untuk kemahasiswaan tahu untuk mengukur titik keberhasilan Pak dari program-program yang sudah dijalani itu bagaimana Pak? Apakah memang ada evaluasi atau semacamnya seperti itu Pak? Ya, setiap tahun kita selalu melakukan evaluasi. Bahkan itu dilakukan setiap semester ya. Evaluasi itu kita melihat capaian-capaian prestasi mahasiswa Untirta selama ini. Dan yang lebih penting yang kita lakukan itu juga adalah memberikan apresiasi ya. Ya dalam bentuk piagam penghargaan, mungkin juga ada biaya atau dana meskipun itu sesuai dengan kemampuan ya. Tujuannya adalah untuk memotivasi mahasiswa, kira-kira begitu, motivasi mahasiswa agar dia bisa selalu berprestasi. Nah, kemudian kita mengukurnya itu melihat dari ketercapaian di tingkat nasional ya tentunya dengan juara ya. Kita mendapatkan juara apa saja ya dalam lomba-lomba di tingkat nasional maupun di internasional itu capaiannya biasanya yang kita ukur ya. Oke baik Pak, pasti kalau bicara terkait pelayanan nih Pak pastinya gak lepas juga dong dari tantangan gitu yang udah kelewati nih Pak. Dari kemahasiswaan sendiri itu apa Pak tantangan terbesar dalam pengoptimalan peran kemahasiswaan Pak? Dalam segi pelayanan mungkin, terus juga pengembangan prestasi dan sebagainya Pak. Ya, ada fenomena ini. Jadi fenomena yang terjadi di mahasiswa ya. Dan ini juga merupakan hasil penelitian. Ini merupakan tantangan ya yang perlu kita minimalisir. Jadi fenomena itu bukan hanya di Untirta tetapi di beberapa perguruan tinggi yang lain ya. Sekarang itu ada kecenderungan mahasiswa itu agak ya dalam tanda petik ya agak apatis ya. Apatis artinya apatis itu apa? Dia kurang memiliki minat yang tinggi ya untuk kegiatan-kegiatan ormawa, kegiatan lomba-lomba misalnya. Nah, itu menjadi tantangan buat bidang kemahasiswaan ya. Oleh karena itu kami di bidang kemahasiswaan dan ormawa yang ada baik itu di universitas maupun di fakultas kita berharap ya mari kita sama-sama gitu. Ormawa itu harus bisa mengajak mahasiswa ya untuk ikut dalam kegiatan kemahasiswaan ya. Yang kedua, memperbanyak lomba-lomba. Memperbanyak lomba-lomba di tingkat di Untirta sendiri, kemudian di tingkat regional maupun nasional. Nah, semakin banyak lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Untirta, maka di situ akan menarik minat mahasiswa untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, baik itu kegiatan
ormawa maupun dalam kegiatan lomba-lomba. Seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak nyebutin nih Pak, bahwasanya setiap di kemahasiswaan Untirta tuh ada banyak website, kemudian sosial media ya untuk mengakses misal kayak beasiswa ataupun hal lainnya. Berarti itu udah masuk ke ranah digitalisasi ya Pak. Nah, dengan adanya digitalisasi nih Pak, apakah itu menjadi sebuah kemudahan bagi kemahasiswaan Untirta atau malah menjadi tantangan tersendiri Pak untuk kemahasiswaan seperti itu? Ya, tentunya dengan adanya website kemahasiswaan, kemudian sosmed ya, yang kita kembangkan, dan tentunya dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang magang ya. Ini luar biasa ini tahun ini. Nah, itu harapannya adalah yang pertama, informasi-informasi kemahasiswaan itu bisa lebih masif. Bisa lebih masif dan bisa lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Tahun-tahun sebelumnya kan belum ada ya, tapi sekarang ketika kita buka Kemahasiswaan Untirta sudah ada websitenya, sosmed sudah ada ya, khusus kemahasiswaan ya. Dulu kita memang dibantu oleh Humas, tetapi tahun ini karena kami juga dibantu oleh teman-teman magang ya mahasiswa, maka dengan adanya website, sosmed itu ya mahasiswa lebih mudah ya mencari informasi tentang apa sih kegiatan-kegiatan kemahasiswaan selama ini, lomba-lomba apa saja yang diikuti, kemudian informasi beasiswa itu jangan lupa juga itu informasi beasiswa itu bisa diperoleh dengan mudahnya gitu ya. Sehingga mahasiswa tidak terlalu sulit untuk mencari informasi itu gitu. Nah, harapannya ketika semakin masif, maka mendorong mahasiswa di Untirta khususnya ikut terlibat dalam kemahasiswaan yang lebih masif lagi gitu dalam kegiatan prestasi. Kira-kira begitu, Mas Arif. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, yang menjadi keunggulan sekarang kita berbicara terkait keunggulan kemahasiswaan yang mungkin kedepannya akan terus dikembangkan gitu Pak. Apa sih Pak yang menjadi keunggulan kemahasiswaan itu sendiri? Ya, mahasiswa kita itu sebenarnya banyak memiliki keunggulan sebenarnya, tidak spesifik ya, tetapi ada beberapa keunggulan. Yang pertama, ya mahasiswa kita itu kan religius ya, jadi punya kemampuan untuk mengikuti lomba-lomba yang khususnya yang Islami, itu yang pertama, dan itu sudah banyak diperoleh prestasi di bidang itu ya, misalnya di MTQ, di lomba-lomba yang lain ya, di bidang keislaman terutama, atau di bidang religi. Yang kedua, nah perkembangan yang juga pesat ya, keunggulan mahasiswa kita itu di bidang bahasa dalam 2 tahun terakhir ya, itu sangat mengembirakan sekali ketika mahasiswa kita itu menjuari NUDC itu, debat bahasa Inggris tingkat nasional di Universitas Jenderal Sudirman tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, kita memiliki mahasiswa di Fakultas Teknik ya, ini juga punya keunggulan tersendiri. Misalnya kita pernah mengikuti lomba mobil ya, mobil hemat ya, dan beberapa tahun yang lalu pernah menjuari juga ya lomba-lomba itu. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan ya lebih lanjut terkait dengan kemampuan mahasiswa di bidang keteknikan ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, saya juga melihat ya dalam beberapa tahun terakhir mahasiswa di bidang hukum ya, itu juga banyak yang menjuarai debat nasional, legal drafting ya. Itu saya lihat banyak juga itu yang memiliki keunggulan untuk di bidang hukum ya atau legal ya, dan bidang-bidang yang lain ya. Menurut saya banyak yang perlu dikembangkan ya, karena potensi mahasiswa kita itu banyak. Itu Mas Arif menurut saya. Iya Bapak, baik, terima kasih. Mungkin nih Pak sebelum ditutup nih Pak, boleh Pak kasih pesan ke Sobat Jawara nih Pak yang lagi nonton Pak.
Ya, Sobat Jawara yang saya banggakan dan saya cintai, tentunya pesan saya yang ingin saya sampaikan, marilah kita semuanya ya mahasiswa bersama-sama dengan bidang kemahasiswaan untuk yang pertama adalah ikut terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan, lebih aktif lagi. Yang kedua, Sobat Jawara diharapkan juga ikut terlibat aktif dalam lomba-lomba di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kami tentunya mengupayakan untuk memfasilitasi ya ketika Sobat Jawara mahasiswa Untirta yang unggul ini untuk ikut dalam lomba-lomba itu. Ya. Kemudian yang ketiga tentunya harus berprestasi di bidang akademik ya, sehingga nanti ini akan menjadi bekal ketika Sobat Jawara sudah menjadi sarjana nantinya. Kira-kira begitu Mas Arief. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak Ya, sudah mau sharing banyak. terkait kemahasiswaan hari ini ya Pak. Oke, jadi Sobat Jawara, di setiap mahasiswa unggul selalu ada dua hal, yaitu kebijakan dan strategi yang jelas serta aspek pelayanan bidang kemahasiswaan yang berkualitas. Untuk informasi lebih lanjut terkait kemahasiswaan, Sobat Jawara bisa melihat di Instagram Kemahasiswaan Untirta, TikTok kemahasiswaan_untirta, dan juga website kemahasiswaanuntirta.ac.id. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Jawara yang masih stay sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di Humasin berikutnya. Untirta Jawara. Humasi